Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Apa ya? Itu nggak sih? Ayo, bisa Mbak Celia, monggo. Sudah terjadi atau belum? Apa tadi? Suaranya hilang dong. Hilang. Oh, wes semah. Ada lagi. Nanti tuh kayak ada angin, kayak suara angin gitu loh, Miss. Kayak nanti nggak ada kayak gitu. Aduh. Nah, hilang lagi. Tapi di saya jelas, Miss. Nah, Dika Elis. Aduh, hantu hari Minggu tolong istirahat dulu dong. Apa karena sinyal kita ya, kalau di Mbak Elis baik-baik aja, apa mungkin karena sinyal di kita? Jadi nyampainya nggak jelas apa gimana? Jadi ya memang itulah kendala kalau online itu banyak banget, ibaratnya kalau manusia itu sakitnya udah komplikasi ya. Oke lah, jadi kita bersahabat dengan kondisi ya. Ketika teman-teman tidak bisa mendengar dengan jelas, tenang aja. Ini kuliahnya sudah saya rekam. Cuma memang saya biasanya ngupdate-nya sekarang ya. Untuk sekarang saya belum bisa update. Hari ini saya rekam, hari ini juga saya upload ke YouTube. Jadi nggak bisa langsung ya, nggak bisa on the spot hari itu juga. Tapi akan saya upload ke YouTube dan nanti ada di link LMS. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa hari ini aduh aku nggak dapat apa-apa, dilihat lagi ya rekamannya. Terus kalau misalnya aduh kok banyak yang nggak paham ya, kita punya form terbuka di grup, ada di LMS ada. Saya senang kalau misalnya teman-teman mau bertanya, mau sharing, mau apa, silakan. Dan jawabannya itu tidak selalu dari saya. Oke, kalau misalnya pengalaman saya pernah merasakannya misalnya kan, tapi tidak menjamin 100% yang merasakan pengalaman juga derajat kebenarannya sama dengan dulu dan sekarang, kondisinya kan berbeda. Saya yakin teman-teman juga banyak membaca situasi, membaca buku, membaca referensi dan sebagainya. Ketika ada pertanyaan dari teman-teman terus masuk ke grup misalnya atau ke LMS dan ada orang lain di antara member atau partisipan mata kuliah itu juga melihat, bahkan silakan dijawab, karena setiap saya akan appreciate apapun yang teman-teman lakukan, sekecil apapun itu saya apresiasi. Dan LMS itu saya cek selalu. Jadi ketika pun teman-teman masukin misalnya ada pertanyaan nih, misalnya biar bisa terlihat sama semua orang, pertama mungkin atau nanti akan saya bikin aja deh forum bebas ya, forum bebas. Atau teman-teman kalau mau masukin ke di bagian diskusi 2, 3, 4, 5 kan sudah ada replay ya. Jadi kan artinya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan juga di situ. Silakan, monggo silakan. Dan ketika ada teman lain yang mau menjawab, silakan monggo, saya akan upload gitu. Jadi itu tambahan nilai juga buat teman-teman semua. Nah, di kelas juga yang aktif pasti ada tambahan nilai. Jadi ya intinya ini saya membuka pintu lebar-lebar untuk teman-teman ya dapetin nilai terbaik ya. Kalau misalnya dapat 80 jangan puas, dapat 100 jangan puas, besok harus 100 lagi gitu. Inilah ya, salah. Oke, tadi Mbak Jelia bilang berita adalah informasi yang sudah yang ditayangkan ya. Jadi berita itu adalah seluruh kejadian peristiwa. Sebenarnya peristiwanya itu ada dua macam. Peristiwa yang natural atau peristiwa yang settingan. Kalau peristiwa yang natural itu kayak misalnya bencana alam. Jadi kita nggak tahu kejadiannya, kita tidak bisa memprediksi kejadiannya, walaupun sebenarnya sudah ada ramalan. Ramalan misalnya gini,
di setiap berita itu ada ramalan cuaca ya kan. Untuk hal-hal tertentu kita bisa sampaikan ramalan itu, kayak ramalan cuaca. Bisa jadi 100% itu akan terjadi, bisa jadi 100% juga, bisa jadi kejadian tapi tidak seluruhnya. Nah, itu yang namanya natural tapi diramal. Tapi ada juga natural yang dia sudah diramal tapi tidak kejadian. Jadi gini, banjir kalau sudah kejadiannya misalnya di tahun berapa ada banjir besar di Jakarta dulu tahun berapa ya, sampai yang Senayan itu ya, HI, tahu bundaran HI, patung HI, itu hotel yang di sekitar patung HI itu lobinya airnya udah masuk ke lobi, udah masuk ke parkiran loh, parkirannya itu dari kelelep. Nah, diprediksikan banjir itu akan berulang 5 tahun sekali, ya kan? Nah, ternyata belum 5 tahun sudah kejadian lagi di tahun ketiga misalnya, ya kan? Itu kejadian natural yang sudah diprediksi, tapi namanya alam gitu kan. Ketika kita baik dengan alam, alam pun akan bersahabat. Tapi ketika kita belum baik dengan alam, ya gimana kita sendiri yang membuat keadaan itu makin rusak gitu kan. Nah, gitu. Kalau misalnya kejadian yang sudah disetting seperti apa, press conference itu sudah disetting 17 Agustus, rutinitas ya kan, terus Sumpah Pemuda rutinitas ya kan? Jadi pasti ada event yang bisa diberitakan. Nah, ketika itu menjadi berita artinya pasti punya values, punya nilai-nilai berita ya. Itu nanti lebih detail lagi kita bahas di modul 3 ini, berarti hari ini ya sebagiannya akan kita bahas hari ini saya di modul 3 nya. Nah, iya benar. Ada unsur berita ya kan. Unsur berita itu adalah modul ketiga ya. Jadi unsur berita ini bisa nanti nilai, nah sebagai dasar pemberitaan, nilai berita, tatanan hukum, fakta ya, jangan lupa fakta. Nah, dasar pemberitaan itu salah satunya faktual ya, faktual, jelas. Terus ini ketentuan dari nilai berita. Jadi yang saya bilang tadi salah satunya adalah proximity ya. Proximity itu adalah kedekatan ya. Ini gede apa enggak? Terlihat atau tidak? Ini terlihat ya. Nah, ini tadi. Jadi dikatakan sebuah berita jika salah 1, salah 2, salah 3 atau salah 4 dari sini masuk, ada di dalam berita itu. Apa ya? Mbak Dewi juga ngerasain suaranya putus-putus. Nanti bisa teman-teman disebut berita ketika peristiwa itu ya yang disetting atau natural itu terjadi, lalu direkam ya, setelah direkam dianalisa, investigasi ya, kita analisa, kita investigasi, verifikasi, lalu dipublikasi. Itu namanya berita. Nah, kita bisa saja merekam apa yang kita lihat, merekam apa yang kita dengar, terus kita publikasi. Sering enggak? Saya tanya teman-teman punya media sosial ya kan? Kenapa konten-konten yang teman-teman upload di media sosial tidak bisa jadi berita? Sementara sebenarnya komponen yang teman-teman lakukan di media sosial itu, apapun yang teman-teman pakai di media sosial, prosesnya memang ada beberapa hal yang dilalui, ada yang tidak. Kenapa tidak bisa jadi berita? Toh sama-sama dipublish, bedanya adalah yang satu di media sosial
teman-teman pribadi, yang satu ada platform sendiri gitu kan. Why? Ada yang mau menjawab? Silakan. Monggo. Ada yang mau menjawab? Monggo. Jadi yang berbeda adalah ini ya. Kenapa tidak bisa dibilang katakanlah sekarang kita lihat satu konten saya misalnya ya. Hai, oke. Dengan detik Oke. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan berita ya. Nah, sementara ini adalah konten-konten yang saya buat ya. Pertanyaannya, kenapa ini tidak bisa dikatakan berita, tapi di sini bisa dikatakan berita? Monggo silakan. Ada yang tahu? Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Jadi teman-teman, pertama kali kenapa ini dikatakan berita ya, ini berita. Ini bukan berita, tapi prosesnya sama. Ini berita, bahkan cuma berisi tips aja. Ini alasan minum kopi bisa bikin perut mulas hingga diare, ya kan? Ini kan tips ya, tips yang bisa didapat di berbagai blog ya. Kita lihat aja ceritanya ya. Tapi ini bisa jadi berita. Bukan ini bisa jadi berita, ini sudah berita gitu. Apapun yang ditayangkan di detik.com itu sudah berita. Ya masuknya malah ke detik ya. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya informasi detailnya, kayak misalnya hasil penelitian apa semua itu ada di artikel ya, cuma kalau berita paling dia tambah kayak pengantar. Ini namanya pengantar. Ini pengantar yang dibuat sendiri oleh penulis beritanya. Siapa sih penulis beritanya? Penulis beritanya Sonia Basoni, Detik Food ya, dan baru diupload tadi jam 7 baru 2 jam ya. Nah teman-teman bisa nggak bikin kayak gini? Bisa banget. Jadi ambil info di artikel yang valid ya. Info di artikel yang valid itu biasanya kayak Halodoc ya, itu biasanya valid karena memang mereka meng-hire dokter-dokter ke Indonesia yang mau berkontribusi untuk website Halodoc ya kan. Terus apalagi katakan kita mau tahu gaya hidup sehat. Nah, kalau ada AD berarti itu advertising ya, tapi bukan berarti ini iklan, tidak. Ini memang advertising, tapi websitenya memang ada. Kenapa dia jadi advertising? Berarti di website ini dia memasang iklan untuk dijadikan di list pertama. Jadi kan kecenderungan manusia itu kan ketika melihat list dia terfokus pada yang pertama gitu kan. Apalagi kalau misalnya judulnya itu eye catching banget gitu kan. Budaya hidup sehat, ayo sehat bersama gitu kan. Nah, terus tambah lagi dia ada beberapa pilihan artikel lain kayak cek kebutuhan air minummu. Untuk orang-orang yang benar-benar konsen sama menjaga gaya hidup sehat, mereka tertarik dengan judul-judul ini gitu kan. Kita ambil satu, terus kita ambil inti-intinya ya kan. Tipsnya kita ambil lah, tipsnya aja kita ambil ya kan. Nah ini ada iklan loh dia. Aku tidak mau lihat iklan. Aku dulu ya. Artikel kebaikan air. Jadi ini artikel, tapi artikel ini tuh kayak promonya Aqua ya. Kayak jadi platform promonya Aqua gitu kan. Nah, kita bisa nggak ngambil info dari sini? Bisa. Jadi gini, kita ambil aja yang tidak yang informasinya itu general ya, nilai informasinya itu umum gitu. Misalnya kenali galon yang asli misalnya. Kebanyakan galon asli itu seperti apa? Kayak gini kan. Hah? Kedengeran lah. Udah, itu lah.
Jadi kalau misalnya ini ya, kita hapus aja namanya aqua ini, kita hapus. Jadi kita bisa ambil tipsnya. Kenali galon yang asli. Pertama, galon yang asli itu ada segel ya. Nah, rata-rata kan galon pasti ada segel kan ya. Nggak mungkin nggak ditutup ya kan. Nah, memang kalau segelnya itu tergantung harga lagi kan. Ada bentuk segel yang bener-bener dia tuh harus pakai apa namanya, pakai pisau baru bisa dibuka gitu kan. Ada yang dia dicungkil aja udah bisa dibuka gitu kan. Jadi tergantung harga sekarang segelnya ya. Tapi pasti ada segel gitu kan. Disobek pakai pisau atau dicungkil aja bisa gitu kan. Terus yang kedua, di galonnya itu logonya atau namanya itu timbul gitu kan, tercetak gitu kan. Ada galon yang dia kalau galonnya mahal gitu kan, kayak di Bengkulu itu atau misalnya di Taiwan itu, di Thailand itu tidak pakai lagi air galon sih ya. Kalau di tempat saya, kita itu minumnya dari ini loh, apa, kayak Pure It gitu loh. Kan ada mesin Pure It, jadi dia ngambil langsung dari keran itu dialirkan ke apa namanya, ke mesin sejenis, kalau di Indonesia tuh namanya itu kayak Pure It gitu kan, disaring, diolah, jadi nggak dimasak gitu kan. Bukan juga air dari gunung, air dari keran gitu kan, diolah gitu kan. Nah, berarti iklannya bisa tentang apa, tipsnya bisa tentang memilih Pure It yang baik misalnya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa bikin berita ya kan, tapi nggak usah ambil brandnya. Kalau ambil brandnya berarti kita bikin berita iklan. Nah, nanti ada lagi tuh bagian dari berita iklan itu ada lagi. Nah, setelah teman-teman ambil ya, ini tadi kan udah ada ya info-info umumnya ya, kayak misalnya ada tutupnya ya kan, tutupnya itu ada segelnya, terus galonnya ada tercetak timbul ya kan. Sudah itu ada kode ganda ya kan, ada kode di sini, ada lagi kode barcode-nya di tempat lain misalnya gitu kan. Bentuk tutupnya dua jenis dua jenis segel gitu kan, segel satu, terus ada yang muter juga gitu kan. Nah, kita jadikan info umum itu kita kembangkan sendiri. Jadi nanti tinggal kita bikin pengantarnya seperti ini ya kan. Terserah macam-macam, misalnya halo sahabat Nova misalnya. Kalau dulu kan ada Nova, tablet Nova kan. Kalau sekarang Nova nggak tahu ya, ada kayaknya, tapi bentuknya udah digital gitu kan. Halo sahabat UT misalnya, menjaga gaya hidup sehat menjadi investasi untuk memiliki kehidupan yang bahagia gitu kan. Salah satunya dengan mengkonsumsi air sehat. Seperti apa air sehat itu? Salah satunya di kehidupan saat ini, salah satu gaya hidup kita adalah mengkonsumsi air kemasan galon atau air langsung diolah dari mesinnya, seperti misal Pure It atau air daur ulang gitu kan, air filterisasi gitu kan. Nah, bagaimana cara memilih mesin Pure It yang terbaik? Ada beberapa langkah ya kan. Dah cukup sampai di situ gitu kan. Nah, dari situ baru tampil inti dari infonya. Kayak tadi misalnya memilih dengan satu penyaringannya, sistem penyaringan Pure It-nya misalnya satu. Terus dilihat daya listriknya itu berpengaruh tidak sama kualitas air yang di dalam, misalnya air yang di filternya ya kan. Terus lihat lagi material untuk filternya seperti apa gitu kan. Nah, itu semua diambil ya inti-intinya, baru nanti ditambahin misalnya pendapat siapa gitu kan. Memilih Pure It yang sehat itu akan mempengaruhi kualitas dari kehidupan kita atau kualitas dari tubuh kita gitu kan. Maka konsumsi air yang sehat, tubuh kita pun akan segar bugar misalnya. Nah, pendapat siapa yang mau kita ambil? Otomatis pendapat yang
Kalau nggak dari dokter, ya kan, dari praktisi. Praktisi itu siapa? Praktisi itu bisa mereka-mereka yang sebenarnya sudah berkecimpung di bidang air, konsumsi air misalnya kan. Mereka punya perusahaan air yang dikonsumsi banyak orang gitu kan. Diambil aja misalnya dari perusahaan Pureit-nya gitu kan, atau perusahaan mana. Ya nggak apa-apa, tapi kita nggak usah kita bukan jualan tentang produknya, tidak, tapi kita ambil dia statement dia sebagai salah satu praktisi bisnis gitu kan di bidang konsumsi air bersih, atau di bidang penjualan Pureit kelas internasional gitu kan. Jadi kita ambil insert voice-nya dan kita buat di dalam situ. Jadi ketika kita dapat informasi, kita tidak serta-merta mengambil informasi itu aja gitu kan, tapi juga ada pendapat-pendapat dari expertnya, dari profesionalnya. Nah, cukup satu sebenarnya, at least-nya itu ada 3 gitu kan. Jadi satu dari dari praktisinya, satu dari akademis. Nah, akademis ini bisa dari universitas, bisa dari ilmuwan gitu kan, bisa pengamat gitu kan. Nah, yang terakhir teman-teman bisa ambil dari masyarakat yang sudah menggunakan sistem Pureit ini gitu kan, atau alat Pureit ya, yang menjernihkan air langsung minum gitu loh, air keran langsung bisa diminum gitu kan. Misalnya mereka udah pakai dalam 10 tahun, ternyata tidak ada masalah dengan kesehatan, bahkan tidak pernah sakit gitu kan. Nah, itu bisa kita tarik sebagai berita. Jadi apapun informasi bisa, tapi ingat, informasinya harus bernilai keluarbiasaan, kebaruan, ada akibatnya, ada aktualisasi di dalamnya, ada kedekatan, informasi konflik orang penting. 11 ini ya, ada 11 info di dalamnya. Sampai sini ada yang mau berkomentar, silakan. Nah, sekarang kita bandingin ya, balik lagi. Kenapa yang di sini tidak bisa jadi berita, yang di sini infonya sebenarnya sama aja tapi bisa jadi berita? Ayo, saya kasih clue-nya ini. Nah, monggo siapa yang mau berkomentar. Miss, maaf suaranya kok hilang-hilangan terus ya, apa di tempat saya doang apa yang lain juga? General, kenapa di sini bisa sebagai berita, tapi yang di sini katakanlah ada informasi general juga, banyak ya, ada informasi tentang beasiswa sebenarnya kan, tidak bisa dikatakan sebagai berita. Monggo silakan, ada yang mau berkomentar. Clue-nya gampang, saya kasih clue-nya ya. Tinggal saya cuma mau lihat, mau dengar pendapatnya aja. Nah, ini clue-nya ya. Ini clue-nya. Nah, clue-nya di sini. Nah, ini clue-nya. Terus pertanyaannya simple. Di sini semua tidak bisa jadi berita, tapi di sini semua jadi berita. Kenapa? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Monggo.
Oke, kalau nggak ada kita bahas sedikit tentang ini ya, biar teman-teman tahu sistem penilaiannya gimana. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Ini sudah. Nanti kita ada filosofi sedikit ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bahas dulu sedikit tentang ini. Jadi teman-teman di sini ada. Jadi saya kasih tahu semua titik penilaiannya ya. Ini template-nya dari IT, tapi komponen penilaiannya saya buat sendiri ya. Jadi ini penilaian untuk tugas ya. Tugas kita tuh ada 3. Meeting 3, meeting 5, meeting 7. Nah, ini yang nomor 1 adalah meeting 3, nomor 2 adalah meeting 5, nomor 3 adalah meeting 7. Penilaiannya di sini semua ada ya informasinya. P itu psikomotorik, kognitif, afektif ya. Psikomotorik berarti teman-teman punya pengalaman untuk mempraktekkan, kognitif teman-teman punya pengalaman untuk mengkaitkan peristiwa itu dalam teori. Jadi ketika kita menyebutkan berita itu apa, jadi teman-teman bisa melihat peristiwa di sekitar teman-teman. Oh, ini bisa dijadiin berita. Kalau misalnya either yang yang tidak dipublish ya. Jadi kejadiannya itu ada di sekitar teman-teman tapi belum dipublish, tapi teman-teman bisa menilai ke aktivitas itu atau peristiwa itu bisa jadi berita sebenarnya gitu kan. Tapi balik lagi, jurnalis tidak ada di setiap tempat, jurnalis tidak ada di setiap sudut ya kan. Jadi kalau kognitif itu adalah kemampuan menarik hal-hal di sekitar teman-teman, menunjukkan, menganalisa kalau misalnya oh ini teorinya tuh seperti ini, ternyata ini bisa loh dikatakan bisa gitu. Ya, kalau afektif berkaitan dengan emosional teman-teman, komitmen teman-teman ya kan, perhatian teman-teman gitu kan. Jadi kemampuannya 50% difokuskan ke psikomotorik. Jadi ketika teman-teman buat satu tugas, artinya teman-teman paham gitu kan, sudah paham kenapa dibuat, sudah paham, sudah tahu nah, tapi penilaiannya ada di sini. Nah, ini lengkap ya. Jadi ini tugas meeting 1 ya, meeting 3, tugas di meeting 3 ya, dan saya sudah upload juga ke LMS. Yang belum itu PS ya, yang belum selesai PS, saya masih dalam OTW buat PS nya. Jadi di sana udah lengkap ya. Jadi ketika teman-teman ngerjain ya udah selesai, tapi ya 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak bisa saya lihat ketika teman-teman mengumpulin ya kan. Artinya apa ya, ketika teman-teman sudah sampai tahap ini, artinya tahap 1, 2, 3 ya pasti udah bernilai gitu kan. Ditambah lagi 30 dengan deadline yang sebelum dikumpul tanggal 23. Nah, tapi ada catatan, ketika 1 minggu dikumpul berarti ada pengurangan 10 poin gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, ke PPT kita. Nah, balik lagi, tadi kan berita, ada nilai beritanya. Nah, nilai beritanya itu salah satunya adalah ada filosofi yang ya saya rasa teman-teman waktu belajar komunikasi di awal tahu lah ini ya. Kenapa dibilang anjing gigit orang
bukan berita, tapi orang gigit anjing itu berita. Kenapa? Ada yang tahu filosofinya kenapa? Ada yang sudah pernah lihat anjing gigit orang? Ada di TV kayak gitu, Miss. Enggak secara langsungnya. Berita juga kan sebenarnya. Iya. Apalagi Iya. untuk sekarang gitu kan. Kalau dulu oke lah. Kalau dulu vaksin itu belum ada. Tapi kalau sekarang vaksin anjing itu sudah ada, malah anjing itu gigit orang juga jadi berita. Pernah lihat orang gigit anjing? Enggak pernah. Ada lomba. Iya. Iya, mungkin ada tapi enggak pernah. Di mana, Miss? Ada nih ya. Oh, iya. Berita namanya. Oh, kudet berarti saya. Kalau di TikTok itu semua ada. Nih, kita cari ya. Miss, TikTok di Hong Kong itu di banned loh, Miss. Nggak bisa di login, nggak bisa buka TikTok. Ayak man, ayak bosku. Hongkong itu juga kayak Cina ya. Ayak man, ayak bosku. Enggak. Suaranya putus-putus, Miss. Nggak dengar. Nah ini dia ya. Tuh kan ada kan di TikTok ada. Iya, tapi TikTok di Hong Kong itu di-banned dari tahun berapa ya? 2019 atau 2018 gitu. Jadi udah nggak ada TikTok, nggak bisa TikTok kan. Anak Hong Kong tuh ada susah masuk. Kadang ada linknya tapi juga tetap nggak bisa masuk. Nah, karena kan sebenarnya 3 negara ya. Hong Kong, Taiwan, Cina. Ya kan? Iya, tapi Taiwan masih bisa ya. Taiwan masih bisa karena Taiwan tidak mau didikte pemerintahannya. Tapi kalau sistem pemerintahan Hong Kong itu 3 calonnya sudah ditetapkan oleh Beijing, sudah ditetapkan oleh Cina, mainland Cina. Jadi kamu boleh memilih presiden, tapi kita menetapkan 3 presidennya, Kak. Baru nanti pemilihan votingnya dari 3 itu siapa yang menentukan, baru ke masyarakat Hong Kongnya gitu kan. Kalau Taiwan, Iya. kenapa Mbak?
putus-putus. Kenapa Mbak? Ya kenapa tadi mau ngomong tak? Yuk boleh yuk. Iya, ayo. Enggak, karena ya memang di sebenarnya orang Hongkong juga nggak mau di-detect katanya ya Miss ya. Terus makanya kapan hari itu terjadi demo besar-besaran sampai banyak orang berjatuhan, korban jiwa itu banyak banget. Itu juga karena katanya orang Hongkong nggak mau didikte sama itu, katanya gitu Miss. Iya. Ya, tapi akhirnya tetap balik lagi ke nggak bisa gitu. Maksudnya Iya. mau Iya, gimana pun Hong Kong tetap dia dalam genggaman Cina. Berbeda sama Taiwan. Taiwan itu benar-benar tidak mau sama sekali. Nah, karena Taiwan juga dekat sama Amerika, ketika Amerika pun datang, ya DPR-nya datang, mulai diagresi wilayah udaranya Taiwan gitu ya. Tepatnya kemarin itu kalau nggak salah di frekuensinya tuh di atas Tainan, persis di atas Tainan. Makanya maskapai yang mau berangkat juga waktu itu terkendala. Jadi yang dari Taiwan itu sempat di tanggal 11 Agustus ya belum ada beberapa maskapai yang dia tidak boleh terbang sebelum dari tanggal 7 sampai 11 Agustus. Kenapa? Karena itu tadi dijagain sama takut nanti kejadian kayak Rusia sama Ukraine itu kan Malaysia lewat di udaranya Ukraine, tapi warna pesawatnya mirip dengan bendera Rusia, makanya akhirnya ditembak sama Ukraine kan. Itu kejadian Malaysia yang pesawatnya jatuh itu kan, kalau teman-teman masih ingat. Jadi ya sama kayak Taiwan, Hong Kong, ini kita out of the discussion today. Apa maksudnya materi, keluar dari materi sedikit tapi bisa jadi dikaitkan nanti karena itu punya nilai berita loh teman-teman. Jadi kenapa dulu pernah terjadi besar-besaran di Hong Kong ya, karena itu salah satu pemicunya itu tentang ini loh vonis jadi ada orang Taiwan ya, pergi ke Hong Kong kalau nggak salah saya ya, nanti tolong diingetin lagi kalau saya keliru, liburan. Jadi yang pergi ini orang Taiwan pergi liburan ke Hong Kong. Nah sampai di Hong Kong dia bunuh pacarnya, tapi pacarnya ini dalam keadaan hamil. Nah Taiwan pengen pengen dihukum, pengen dibawa balik, tapi Hong Kong punya hukum sendiri, tidak bisa gitu kan. Nah akhirnya hukum Hong Kong itu mau ini karena kan itu sudah melanggar HAM gitu kan, nggak boleh. Kenapa kayak gitu gitu? Ada sangkut pautnya sama kalau misalnya mau merubah dari yang dibuat kaitannya sama karena ada pengaruhnya, powernya tuh ada di Beijing juga gitu kan. Nah akhirnya nggak bisa gitu kan, ada hakim ya atau pejuang kayak Munir gitu loh, dia memperjuangkan ini nggak bisa gini hakimnya ini. Jadi ada dua perpecahan, dua pendapat perpecahan gitu. Ada masyarakat yang menyetujui, ada masyarakat yang tidak menyetujui. Akhirnya ya masuk juga agresinya Beijing gitu kan, kayak diinvasi gitu kan. Pokoknya macam-macam deh. Intinya adalah bedanya Hong Kong sama Taiwan gitu tadi. Secara pemerintahan Hong Kong itu dibilang berdaulat tapi tidak sepenuhnya berdaulat. Ya artinya masih didikte sama Beijing. Jadi mereka memilih presiden, mereka voting, masyarakat itu voting, tapi sebelum ada bakal calon itu menetapkan adalah Beijing. Kalau misalnya di Taiwan, bakal calon yang menetapkan langsung orang Taiwan, tidak ada hubungannya sama sekali lagi ke China. Ketika makanya kan berantem kan Taiwan sama China tuh, kayaknya berantem padahal sebenarnya nggak berantem. Pokoknya itu politik lah, itu jauh. Jadi ya mungkin ada teman-teman yang lebih paham lagi tentang masalah perpolitikan dua negara itu, silakan monggo nanti kita sharing lebih lanjut. Balik ke sini ya.
Anjing gigit orang itu dikatakan tidak berita, tapi kekinian ada beberapa orang yang masih ada beberapa media yang masih menjadikan itu berita. Tapi yang kita lihat di sini adalah kenapa orang gigit anjing jadi berita, tapi anjing gigit orang tidak berita. Filosofinya adalah dilihat dari orang gigit anjing kan aneh, ya kan? Yang kita tahu kan hewan yang punya jadi manusia itu kalau terlahir itu ada 3, cipta, rasa, dan kasta. Punya akal, daya, punya akal, punya daya, punya emosi gitu kan. Nah kalau misalnya hewan, dia hasrat, ya kan, hasrat aja. Dia punya emosi, ya kan, tapi dia tidak punya akal gitu kan. Dia punya daya, ya kan. Nah terkadang emosinya juga marah aja gitu kan, tidak terkontrol gitu kan. Dari situ masuklah filosofinya ini. Kalau misalnya manusia punya akal, ngapain manusia gigit hewan gitu kan. Nah kalau sekarang, zaman sekarang, manusia jangankan hewan, manusia aja dimakan gitu kan. Saudaranya sendiri pun dimakan, ibunya sendiri pun dimakan kalau sekarang, ya kan. Itu bukan lagi berita, itu sudah sangat ada yang namanya Sumanto, ya kan. Terus ada siapa lagi ya, yang paling terkenal itu yang kanibal pas di Indonesia ya, Sumanto ya. Jadi intinya yang kita ambil dari sini adalah itulah namanya berita. Berita itu berisi tentang hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa ditangkap oleh kayak aneh gitu loh. Oh iya, ada nilai berita di dalamnya, keluar biasaan. Oke, satu, ada akibatnya, ada dampaknya, ada efeknya, ada proximity-nya. Detailnya ada 11 nilai ya. Nanti teman-teman bisa lihat di modul 3, mungkin kita nggak selesai sampai modul 3. Jadi ini ya, bisa peristiwa, bisa informasi, bisa pendapat, gagasan, atau hal-hal yang menarik lainnya. Kalau pendapat itu apa? Pendapat misalnya pendapat siapa ya? Jadi bisa pendapatnya presiden ya, ide-idenya presiden ya. Kalau misalnya berhubungan dengan dengan pembangunan apa semua, itu bisa jadi berita gitu kan. Tapi ingat tadi, sesuai konteks ya, sesuai dengan konteks. Pendapat kita berpendapat setiap hari, tapi ya konteks kita ya umum gitu kan, maksudnya ya sehari-hari, makanya tidak bisa dijadiin berita. Tapi kalau misalnya dulu ada pendapat yang mengatakan, tapi pendapatnya ini berdasarkan hasil penelitian. Oh, Indonesia punya vaksin kok, sudah dibuktikan gitu, kita bisa pakai vaksin Nusantara misalnya, gitu kan. Loh, kenapa sekarang tidak bisa dipakai vaksin Nusantara? Karena banyak proses yang harus dilalui. Tapi vaksin Nusantara ini bisa efektif gitu kan, menangkal corona misalnya, gitu kan. Gitu. Atau coba kita bikin energi terbarukan, jadi nggak perlu lagi pakai listrik misalnya. Pakai apa? Energi matahari. Dicoba, ini ada nih cara mengumpulkan energi matahari dengan apa? Misalnya dengan kaca, rumah kaca misalnya kayak gitu. Jadi bisa menghidupkan listrik untuk satu rumah dengan power 1300 misalnya. Nah, itu bisa jadi berita. Karena apa? Luar biasa. Berarti dia aktivitas kelistrikannya cuma pakai energi matahari, tanpa bayar, tanpa ngeluarin uang, tanpa harus mengkonsumsi, merusak alam gitu kan. Gitu. Ada lagi obat apa ya waktu itu, malah dari kecoa, ya kan. Kecoa itu tidak semuanya berbahaya, ternyata bisa jadi obat gitu kan. Gitu. Ada 2 menit lagi, monggo silakan. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat, silakan. Saya
Ada pertanyaan teman-teman? Monggo silakan. Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi